Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everybody. Good morning my lovely student. Yes, today we are going to learn about the new material ya. Kita hari ini akan belajar mengenai materi baru. Meskipun kita hanya bisa mempelajarinya melalui video singkat ini, meskipun tidak menggunakan tatap muka, tapi saya harap kita semua dapat mengambil manfaat dari video ini. Oke, segera kita mulai. Untuk materi kita hari ini ya, ini adalah materi tentang personal recount text ya. Saya yakin untuk semua siswa saya, untuk semua santri saya itu sudah pernah mendengar apa yang disebut dengan personal recount text. Karena ini adalah jenis teks yang umum kita pelajari selain dari deskriptif maupun juga prosedur teks dan juga banyak teks yang lain, dan ini salah satunya. Kita akan bahas personal recount text. Yang pertama adalah apa itu personal recount text ya. So di sini sudah saya tulis definisi singkat, definisi yang cukup singkat, cukup sedikit saja, tapi insya Allah kalian bisa paham. Kita lihat di sini, retell events or experience in the past. The keyword here is yes, past ya. Retell ya, menceritakan kembali event, kejadian, or experience atau pengalaman yang terjadi di masa lampau ya. The keyword atau kata kunci di sini adalah in the past, yang berarti adalah masa lampau atau masa yang telah kita lewati. So di sini sudah saya tuliskan contohnya. Contoh dari satu paragraf yang sering sekali kalian buat untuk sebuah karangan baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris itu adalah my last holiday. Yes, you have an holiday and then you go somewhere, and then when you are going to school you will retell what happened with your holiday, and you will write the title is my last holiday. Yeah, that's all. So the generic structure ya, come to the generic structure atau kesusunan umum dari paragraf recount text ini yang biasa digunakan adalah susunan structure pertama, yaitu adalah orientation, yang kedua adalah event, and then kemudian reorientation. Oke, kita masuk pada tahap orientation terlebih dahulu, di mana orientation itu adalah tahap awal dari paragraf tersebut yang biasanya mengenalkan di mana letak peristiwa itu terjadi, siapa saja yang ada di dalam cerita tersebut ya, dan kemudian waktunya ya. Di sini kita menjelaskan tentang bagian awal paragraf, dan masuk ke bagian kedua itu adalah event ya. The content of the paragraph is here ya, event. Jadi di sini adalah konten, isi dari paragraf tersebut ada pada event ini. Oke, masuk pada bagian ketiga ya. Bagian ketiga pada recount text atau adalah structure of recount text is reorientation ya. It is optional. Why it is optional ya? Because in the reorientation it's about the writer suggestion, is about the opinion of the writer. Jadi pada bagian ini adalah pendapat dari penulis tersebut. Jika penulis tersebut ingin memberikan pendapat maka boleh, jika tidak maka tidak perlu dicantumkan dalam recount text tersebut. Tapi sebaiknya ini digunakan sebagai pelengkap dari generic structure tersebut. Ya, demikian tadi materi kita untuk recount text, dan masuk ke bagian assignment for you. The assignment let's see page 13 activity 4 ya. Halaman 13 ada activity 4. Find the generic structure of the text of activity. Write it on a piece of paper neatly ya. Jadi di sini ada sebuah teks yang perlu kalian cari tahu mana bagian orientation, mana bagian event, dan bagian mana yang disebut dengan reorientation ya. Saya rasa cukup penjelasan kita dan juga assignment kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.